Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di perkuliahan fenomena perpindahan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan pada ujian sebelumnya. Pada soal pertama, diminta untuk mengestimasikan viskositas dari CH3Cl pada 800 degree F dan 420 atm. Data yang diketahui adalah temperatur kritikal 416,3 Kelvin dan tekanan kritikal pada 65,9 atm. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu data-data yang telah diketahui dari soal. Yang pertama, di sini kita diminta estimasikan viskositas dari CH3Cl. Berarti yang sudah kita ketahui data dari soal adalah TC-nya. TC-nya pada suhu 416,3 Kelvin. Kemudian yang kedua, data yang bisa kita dapat adalah nilai PC-nya, yaitu sebesar 65,9 atm. Nah, kemudian selain data temperatur kritikal dan juga pressure kritikal, kita juga dapat mengetahui nilai berat molekulnya, atau di sini bisa kita simbolkan dengan M, CH3Cl. Di sini untuk berat molekul dari CH3Cl itu sebesar 50,5 gram per gram mol. Kemudian setelah itu kita tuliskan lagi apa yang mau ditanyakan dari soal. Di sini diminta untuk menentukan viskositas dari CH3Cl pada kondisi temperaturnya sama dengan 800 degree F dan juga pressure-nya pada saat 420 atm. Nah, pertama-tama kita lihat dulu untuk data temperatur kritikal, di mana di sini temperatur kritikal itu satuannya dalam Kelvin, sehingga untuk temperatur viskositas yang dituju harus kita seragamkan terlebih dahulu ke dalam satuan Kelvin. Nah, di sini saya mengubah derajat Fahrenheit menjadi degree Celcius terlebih dahulu, di mana rumusnya akan menjadi kurang lebih seperti ini. 5/9 dikalikan F min 32. Kemudian silahkan kalian masukkan nilai degree Fahrenheit, yaitu 800 dikurangi dengan 32. Silahkan saudara hitung untuk temperatur yang dikonversikan menjadi derajat Celcius terlebih dahulu. Nah, di sini perkiraannya itu sekitar 427 degree Celcius. Lalu dari degree Celcius kita ubah menjadi Kelvin dengan kita tambahkan 273 sehingga nanti suhunya menjadi 700 Kelvin. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan untuk menjawab soal ini adalah yang pertama, kita cari dulu temperatur reduce-nya. Temperature reduce itu memiliki rumus T per TC. Kita tahu bahwa T yang dituju adalah 700 Kelvin dibagikan dengan TC sebesar 416,3 Kelvin. Sehingga nanti didapatkan nilai temperature reduce sekitar 1,68. Setelah kita dapat temperature reduce, kita bisa juga menentukan nilai PC. Dengan cara apa? Kita tentukan dulu nilai pressure reduce-nya. Pressure reduce itu dapat kita tentukan dengan cara membagikan pressure dibagikan dengan pressure critical. Sama seperti tadi, karena pressure sudah diketahui yaitu pada saat 420 atm, maka kita tuliskan di sini. Kemudian critical pressure sudah diketahui dari soal, yaitu pada saat 65,9 atm.
Kemudian langsung bisa kita bagikan. Di sini didapatkan nilai temperature ranges sebesar 6,37. Ketika kita sudah mengetahui nilai temperature ranges dan juga kita juga sudah mengetahui pressure ranges, langsung kita bisa juga mengetahui nilai mu ranges-nya atau viscosity ranges. Dari mana? Dari grafik. Grafik ini bisa kalian temukan di buku Byron Bird, tepatnya di figure 1, 3 strip 1. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melihat terlebih dahulu dari sumbu X-nya yang berupa temperature ranges. Di sini kita dapatkan nilainya 1,68 atau bisa saya taruh untuk peletakan titiknya di sini. Kemudian setelah kita dapatkan temperature ranges, kita teliti lagi, telusuri lagi di pressure ranges-nya. Di sini terdapat garis-garis diagonal, ada dari mulai 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, sampai yang terakhir 25. Sedangkan di sini nilai PR kita itu sekitar 6,37. Berarti untuk nilai diagonalnya atau garis diagonalnya akan berada di sekitar garis 5 dan juga 10 ini. Di sini kita bisa perkirakan, karena tadi nilainya itu sekitar 6,37, berarti garisnya kurang lebih ada di titik ini. Setelah kita dapat PR-nya berada di garis kisaran ini, kemudian kita tarik garis vertikal dari temperature ranges sampai berpotongan ke pressure ranges. Setelah sudah berpotongan dengan nilai pressure ranges, kita tarik garis ke arah kiri, sehingga di sini kita bisa dapatkan nilai ranges viscosity atau mu R sekitar 1,7 sampai 1,8 ya. Mungkin di sini saya ambil saja mu R-nya itu sekitar 1,7. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat mu R, kita sudah selangkah lagi dapat menyelesaikan soal ini gitu. Kita lihat lagi pada PPT kita sebelumnya bahwa untuk menentukan viscosity dari suatu zat, kita bisa dekati dengan rumus empiris yang seperti ini. Mu R sama dengan mu dari zat tersebut dibagikan dengan mu C. Di sini kita bisa tahu bahwa nilai mu R itu sudah kita dapatkan. Nah, kemudian nilai apa lagi yang bisa kita dapatkan? Oh, ternyata nilai mu C itu bisa kita dapatkan. Sehingga nanti nilai mu dari CH3Cl itu dapat kita tentukan. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar mengenai cara menghitung secara empiris nilai dari viscosity critical, yaitu dengan rumus 7,7 dikalikan dengan M pangkat setengah, kemudian dikalikan PC pangkat 2/3, dan dikalikan dengan TC pangkat minus 1/6. 7,70 itu merupakan faktor pengali dari ketiga nilai ini ya, dari nilai M, PC, dan TC itu merupakan faktor pengalinya, sehingga nanti kita bisa substitusikan saja nilai yang sudah diketahui. M-nya tadi sekitar 50,5 ya untuk BM-nya tadi. Kemudian PC-nya itu 65,9 pangkat 2/3, dan TC tadi kita sudah dapat dari soal yaitu 416,3 pangkat minus 1/6. Nah, di sini kita dapatkan nilai sebesar 326,7 mikropoise.
Atau bisa kita jadikan pois dengan kita kalikan 10 pangkat min 6. Min 6 poisis. Nah, dari sini belum selesai. Kita harus mengetahui nilai dari mu CH3Cl. Maka di sini kita langsung tulis mu CH3Cl adalah mu R dikalikan dengan mu C. Mu R sudah kita dapatkan sebesar 1,7, kemudian mu C sudah kita dapatkan juga sebesar 326,7 dikalikan 10 pangkat minus 6. Sehingga nanti bisa kalian kalikan ya, kira-kira hasil dari viscosity CH3Cl itu berapa. Kalau di sini saya dapatkan viscosity dari CH3Cl itu sebesar 555 dikali 10 pangkat minus 6 pois. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 1. Kemudian